Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang fisika, di mana hari ini kita akan bicara tentang fluida. Untuk pelajaran mata fluida merupakan pelajaran yang biasanya sering digunakan di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kapal selam, dongkrak hidrolik, dan semprotan obat nyamuk cair. Nah, untuk hari ini fluida sendiri itu dibedakan menjadi dua biasanya, yaitu fluida statis dan dinamis. Untuk hari ini kita akan bicara tentang fluida statis dulu. Fluida statis dapat berupa zat gas ataupun zat cair. Artinya untuk namanya fluida itu bisa dituliskan sebagai zat alir. Fluida itu adalah zat alir, katakan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan zat alir? Zat yang berupa bentuk aliran atau bisa dikategorikan dia itu mengalir. Contohnya seperti gas, cair. Kenapa padat itu bukan fluida? Karena dia bukan zat yang bisa mengalir atau molekulnya itu bisa mengalir. Nah, untuk orang awam biasanya fluida itu pasti identik atau sering dihubungkan dengan zat cair saja. Tetapi kenyataannya untuk fluida itu merupakan zat gas dan juga zat cair. Fluida sendiri adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya atau bisa dikategorikan fluida statis, disebut juga fluida yang tidak mengalir. Pada fluida yang tidak mengalir, seperti zat cair yang berada di dalam bejana yang tidak berlubang. Nah, anggap di sini ada suatu bejana. Bejana itu adalah tempat atau wadah. Anggap seperti ini. Nah, lalu kita masukkan zat cair ke dalamnya. Karena ini tidak berlubang, otomatis air tersebut akan terdiam di dalam wadah tersebut. Itulah yang dinamakan dengan fluida statis. Lalu, bagaimana molekul-molekulnya? Nah, di dalam fluida tersebut terlihat secara langsung bahwa tidak ada perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Artinya fluidanya itu diam keadaannya. Lalu, apa saja yang mempengaruhi terhadap fluida statis ini? Yang pertama itu kita bahas tentang tekanan. Tekanan itu dilambangkan dengan P. Satuannya itu adalah Newton. Nah, dilambangkan dengan P, satuannya Newton. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang itu. Bidang atau permukaan yang dikenai gaya disebut dengan bidang tekan. Artinya pada saat kita memberikan suatu gaya tekan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memiliki tekanan yang besar pula. Sehingga semakin besar tekanan, maka semakin besar pula gaya tekan. Atau kebalikannya, gaya tekan yang diperbesar akan menyebabkan tekanan itu akan semakin besar. Atau dituliskan P sama dengan E per A, di mana P ini adalah tekanan, satuannya Newton, F ini adalah gaya tekan, satuannya itu adalah Pascal, gaya tekan itu Newton. Untuk P itu bukan Newton, salah, itu adalah P, Pascal. Nah, tekanan itu adalah Pascal, F itu adalah Newton, dan A itu adalah luas bidang. Luas bidang itu satuannya meter persegi. Oke, selanjutnya kita lihat konversi dari beberapa satuan tekanan. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. 1 bar itu sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal.
Selanjutnya 1 atm sama dengan 101,325 Pascal, dan yang terakhir 1 atm sama dengan 760 mmHg. Nah, ini semuanya merupakan satuan dari tekanan. Jadi kalian bisa mengkonversinya masing-masing kemana-kemana saja. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Contohnya sudah saya buat yang di sini. Nah, seorang wanita yang mempunyai massa 50 kg meletakkan seluruh berat badannya pada salah satu hak sepatunya. Ketika berjalan di atas lantai kayu, luas alas hak sepatunya 1 cm². Hitung tekanan ketika berjalan di atas lantai. Pertama-tama diketahui yaitu M massa sama dengan 50 kg. Setelah itu luas alas hak sepatunya, artinya kita dapatkan A, luas menampang 1 cm persegi, kita ubah ke meter persegi. Cm ke meter itu naik 2 kali, 1 kali naik itu nilainya 100, artinya 2 kali naik nilainya adalah 10.000. Artinya kalau misalnya kita naik, artinya dibagi, sehingga 1 dibagi 10.000 itu hasilnya 10 pangkat min 4 atau 0,0001. Dan ditanya di sini G ini tetapan percepatan gravitasi bumi, dan yang dicari adalah P. Ditanya tekanannya P. Nah, jawab. Rumusnya seperti yang tadi, P sama dengan F per A. A sudah ada nilainya, F ini kan tidak ada nilainya, artinya kita gunakan rumus dari berat. Jadi F itu nilainya sama saja atau rumusnya sama saja dengan berat, yaitu W per A, di mana W itu adalah M kali G dibagi A. Langsung kita masukkan saja. M-nya itu 50, setelah itu G-nya itu ada 9,8, dan A-nya itu adalah 10 pangkat min 4. Tinggal kalian kalikan 50 dikali 9,8 dibagi 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 4,9 dikali 10 pangkat 6. Satuannya Newton per meter persegi. Oke, atau Pascal. Jadi bisa ini, bisa juga Pascal. Oke, sampai di situ saja untuk hari ini. Tidak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit saja materinya agar kalian tidak pusing. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang materi fisika mengenai hal-hal yang mempengaruhi tentang fluida statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.